Di sini saya akan menjelaskan anggaran laba dan peran pentingnya. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud ataupun jasa. Jadi pada dasarnya produk perusahaan adalah menjadi alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran laba. Anggaran laba sendiri ini adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Pertama adalah metode Foster Theory. Metode Foster Theory adalah metode penyusunan anggaran laba yang dimana jumlah laba akan ditetapkan sesudah proses atau perencanaan anggaran keseluruhan oleh perusahaan, termasuk dana operasional. Anggaran laba akan diketahui setelah perusahaan menyusun keseluruhan dari anggaran operasional tersebut. Dengan ini bahwa metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Dalam prosesnya, untuk mencari anggaran laba itu, perusahaan harus mencari dulu anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi itu terdapat 4 elemen. Yang pertama, elemen biaya bahan baku. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah anggaran biaya overhead. Yang keempat adalah anggaran biaya operasional. Dari 4 elemen itu barulah ketahui bahwa jumlah anggaran labanya gitu. Terus anggaran laba tidak ditetapkan oleh perusahaan dari awal, melainkan anggaran laba akan ditetapkan setelah perusahaan menyusun keseluruhan dari anggaran operasional tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai proses metode a priori. Dengan metode a priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional. Tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dahulu. Kemudian disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasional diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian perbedaan pokok kedua metode. Jadi perbedaan pokok dari metode a posteriori dan metode a priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Titik tolak anggaran laba dengan metode a posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran operasional lainnya, sedangkan metode a priori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Contoh anggaran laba, misalkan penjualan 1.590 juta. Harga pokok penjualan yaitu biaya bahan baku 776.500.000, biaya tenaga kerja langsung 152 juta, biaya overhead 148 juta, biaya produksi 1.076.500.000, persediaan awal barang jadi 73.500.000, persediaan total barang jadi 1.150 juta, persediaan akhir barang jadi 125 juta. Harga pokok penjualan 1.025 juta, laba kotor 565 juta, dan biaya operasional 268.500.000, serta laba usaha dianggarkan yaitu 296.500.000. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang penganggaran laba rugi, di mana penganggaran laba rugi itu terdapat 2 metode.
Yang pertama itu ada metode a posteriori, yang kedua ada metode a priori. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus menggunakan metode a posteriori. Nah, di sini studi kasusnya itu PT Rakindo. PT Rakindo itu sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Dari anggaran operasional yang telah disusun, ada beberapa hal penting. Yang pertama itu, PT Rakindo merencanakan penjualan sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar 300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar 1.590 juta rupiah. Biaya bahan baku dianggarkan sebesar 776.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 152 juta rupiah, dan biaya overhead dianggarkan sebesar 148 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya operasional dianggarkan sebesar 198 juta rupiah. Untuk biaya pemasaran, administrasi dan umum ada 90.500.000 rupiah. Untuk biaya pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta, dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar 73.500.000 rupiah. Nah, dari studi kasus tersebut, bagaimana sih perhitungan anggaran labanya menggunakan metode a posteriori? Ya, yang pertama itu kita menentukan harga penjualannya. Untuk penjualannya kan 1.590 juta rupiah. Kemudian kita hitung dulu harga pokok penjualannya. Untuk perhitungan harga pokok penjualan, pertama kita menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead untuk menjadi biaya produksi. Biaya bahan bakunya kan sebesar 776.500.000 rupiah. Kemudian ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 152 juta rupiah. Ditambahkan lagi dengan biaya overhead sebesar 148 juta rupiah. Itu akan menjadi biaya produksi, di mana biaya produksi itu totalnya jadi 1.076.500.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi itu ada 73.500.000 rupiah. Kemudian kita totalkan menjadi persediaan total barang jadi, yaitu senilai 1.150 juta rupiah. Kemudian persediaan total barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, di mana persediaan akhir barang jadi itu totalnya ada 125 juta rupiah. Nah, dari persediaan total barang jadi dikurangi persediaan akhir barang jadi, itu menjadi harga pokok penjualan. Kalau udah tahu total penjualan sama harga pokok penjualannya itu, kita bisa menghitung laba kotor. Gimana sih caranya? Yaitu dengan penjualan sebesar 1.590 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.025 juta rupiah. Itu menjadi laba kotor sebesar 565 juta rupiah. Setelah laba kotor, kita harus mencari laba bersih. Di mana laba bersih itu yaitu dengan cara laba kotor dikurangi dengan biaya komersial atau operasional, di mana biaya komersial dan operasional itu totalnya menjadi 268.500.000 rupiah. Kita kurangkan laba kotor dikurangi biaya komersial atau operasional menjadi laba usaha yang dianggarkan, yaitu sebesar 296.500.000 rupiah. Itu untuk perhitungan metode a posteriori. Jadi laba usaha yang dianggarkan itu menjadi 296.500.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk metode a priori akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Metode a priori 1, anggaran laba tahun 2010.
Di sini ada penjualan sebesar 1.696 juta rupiah. Lalu ada harga pokok penjualan yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 776.500.000 rupiah, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 152 juta rupiah, lalu ditambah dengan biaya overhead sebesar 148 juta rupiah, yang hasilnya adalah biaya produksi sebesar 1.076.500.000 rupiah, dikurang dengan persediaan awal barang jadi sebesar 73.500.000 rupiah, yang hasilnya adalah persediaan total barang jadi sebesar 1.150 juta rupiah, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 125 juta rupiah, yang hasilnya adalah harga pokok penjualan yaitu sebesar 1.025 juta rupiah. Lalu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 1.696 juta rupiah dikurangi dengan 1.025 juta rupiah, yang hasilnya akan menjadi laba kotor sebesar 671 juta rupiah, dikurangi dengan biaya komersil atau operasional sebesar 268.500.000 rupiah, yang hasilnya menjadi laba usaha yang dianggarkan sebesar 402.500.000 rupiah.